Oke, baik, Bapak Ibu dan orang tua semua, hari ini kita akan membicarakan mengenai topik mencegah kekerasan pada anak melalui pola asuh yang tepat. Kalau kita membicarakan topik ini, yang perlu dicermatin atau menjadi kata kunci sebenarnya itu adalah kunci pertama itu membicarakan tentang mencegah kekerasan, dan yang kedua itu bicara tentang pola asuh yang tepat ya, atau pola asuh begitu ya. Kalau bicara tentang topik ini, yang paling dibicarakan secara serius atau dalam adalah tentang pola asuh sebenarnya yang paling tepat, walaupun ada kata mencegah kekerasan pada anak. Pola asuh itu adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seseorang sejak bayi hingga dewasa. Ya, jadi membicarakan tentang pola asuh itu adalah sebuah tanggung jawab yang mulia yang diembankan kepada orang tua dalam hal ini. Sebab berbicara pola asuh itu berbicara tanggung jawab orang tua yang merupakan guru pertama ya untuk anak ya. Jadi bukan orang lain ya, tetapi orang tua anak itu sendiri ya. Dalam hal ini kita sebagai orang tua. Ya, tadi saya sudah bicara tentang kata kunci yaitu mencegah kekerasan, dan kata kunci kedua pola asuh. Sebelum kita membicarakan tentang hal di atas ya, atau pola asuh dan mencegah kekerasan, saya akan membicarakan hal yang penting sebenarnya terlebih dahulu, khususnya bicara tentang mulut dan juga tangan ya. Kenapa saya membicarakan tentang mulut dan tangan? Sebab hal ini atau dua hal ini seringkali menjadi hal yang paling sering kita lakukan kepada anak ya, kalau mau kita jujur terhadap diri kita tentang bagaimana kebiasaan kita, habit kita kepada anak-anak kita. Yang paling sering yang kita gunakan adalah mulut dan tangan. Mengapa? Kalau mulut biasanya itu kita gunakan untuk mengungkapkan kata-kata yang seringkali itu sangat tidak membangun, sedangkan tangan seringkali kita gunakan untuk memukul ya. Sehingga ketika kita mengerti tentang mulut dan tangan, sebenarnya ada 3 efek yang dihasilkan dari pola asuh ya, yang seperti ini, yaitu terkait psikologis, sosiologis, dan teologis ya. Tetapi bicara tentang 3 aspek ini bukan berarti aspek-aspek yang baik saja, tetapi sebenarnya bicara hal yang buruk juga sebenarnya. Jadi bicara mulut dan tangan itu mempunyai aspek yang baik dan aspek yang buruk ya, yang buruk maksud saya. Mulut ya, saya bilang tadi itu sering digunakan untuk ya memaki ya, dan tangan itu sering digunakan untuk memukul ya. Sehingga kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang sebenarnya bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak melalui pola asuh ini ya. Ya, itu yang pertama sebenarnya yang penting untuk kita pahami. Yang pertama dan yang utama adalah itu perbanyak
Ya, perbanyak kasih sayang pada anak. Sebab kenapa perbanyak kasih sayang pada anak? Karena kasih sayang itu dalam mengasuh itu merupakan sebuah pembentukan karakter. Ya, jadi kasih sayang itu memiliki dampak untuk pembentukan karakter anak. Ya. Karena apa? Karena jangan pula kita menganggap bahwa pembentukan karakter adalah tugas sekolah dan juga tugas pemimpin agama. Ya, tadi yang pertama kita akan bicara tentang kasih sayang bukan 100% menentukan bahwa anak itu akan baik dan menyayangi juga. Ya, tetapi juga jangan kita menganggap bahwa pembentukan karakter itu adalah tugas sekolah 100% dan tugas pemimpin-pemimpin agama. Ya. Yang paling penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa kita sebagai orang tua harus mengasuh anak-anak kita dengan baik dan melatih serta membimbing mereka secara baik. Karena ini kuncinya. Ya, sama seperti tulisan saya dalam sebuah portal, ya, portal digital, ya, karena ini zamannya digital, itu di portalnya Kejar Cita Indonesia, ya, itu salah satu media pendidikan yang ya cukup gencar-gencar. Itu topik yang saya bahas adalah, atau yang saya tulis itu, mendidik anak di situasi pandemi 19 ini. Saya mengatakan di sana bahwa orang tua itu bukan saja guru, tetapi orang tua itu adalah guru terbaik. Perhatikan baik-baik. Jadi orang tua itu adalah guru terbaik. Ya. Kenapa? Karena orang tua, ya, bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, ya, sendiri. Ya, mendidik anaknya sendiri. Bukan anak orang lain. Sehingga dia adalah guru terbaik, memberikan semua kemampuannya, segala energinya, segala apa yang dia miliki kepada anaknya sendiri, bukan anak orang lain. Karena kepada anak orang lain saja kita memberikan yang terbaik, ya, khususnya guru misalnya, ya, apalagi orang tua. Anaknya sendiri masa tidak memberikan yang terbaik. Sehingga itu adalah satu bentuk kasih sayang, ya, yang diberikan kepada anak, ya. Kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak kita harus diimbangi dengan ketegasan dan kedisiplinan. Ya, jadi kalau membicarakan tentang kasih sayang itu tidak lost control, ya, apa istilahnya, ya, tidak asal dilepas begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus ada ketegasan, harus ada aturan, ya, harus ada kontrol, ya, yang diberikan kepada anak, sehingga, ya, dia paling tidak anak itu bisa berkembang dengan hal-hal yang diharapkan. Ya, bila tidak, sebenarnya resiko anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang egois dan keras kepala, atau yang sering, ya, disebut dalam dunia kata-kata itu bandel, ya, ya. Tapi dengan satu syarat, kontrol. Ya, dengan apa kontrolnya? Ketegasan dan kedisiplinan, bukan lost control. Ya, itu yang pertama mengenai perbanyak kasih sayang pada anak. Kemudian yang kedua, luapkan atau luapan cinta kasih orang tua,
ya, luapan cinta kasih orang tua kepada anak-anak sering membuat mereka merasa pusat tumpuan kasih sayang orang tua. Ya, artinya mereka menerima kasih sayang, ya, ajaran atau ajarkan anak kita itu lebih banyak memberi daripada menerima. Ya. Kenapa? Karena supaya mereka mengerti tentang saling berbagi, mereka saling memberikan apa yang mereka miliki. Misalnya kalau yang sangat sederhana itu tentang memberi makanan kepada saudara dan memberikan mainan juga, ya, bisa seperti itu supaya dia tahu sebuah luapan cinta kasih. Ya. Kemudian yang berikut, ya, yaitu sikap, ya, Anda sebagai orang tua konsisten merespon perilaku mereka. Ya, kata konsisten harusnya kita bisa garis bawahi, ya, Bapak Ibu, ya, orang tua. Kenapa? Karena acap kali jujur kita tidak konsisten. Ya, kita bilang ini, ngomong ini, tapi tidak dilakukan seperti itu. Itu namanya tidak konsisten. Ya, pinginnya menuntut anak lebih, tetapi kita sendiri tidak melakukan yang dalam tanda petik anak minta kepada kita. Jadi itu namanya tidak konsisten. Ya, itu sering kita lakukan. Jujur saya juga sebagai orang tua kadang-kadang seperti itu, ya, tapi terus belajar untuk menjadi pribadi yang konsisten. Yang berikut itu jadilah teladan yang baik. Ya. Teladan yang baik yang seperti apa yang dimaksud? Yaitu bersikap ramah, ya. Bersikap ramah. Makanya ada ramah anak. Ya. Jadi di rumah itu harus ramah. Ya. Kemudian selain ramah anak, lembut, ya, atau lemah lembut, lengkapnya begitu. Dan selalu membantu orang lain. Jadi menjadi teladan, ya, kalau peribahasa orang Jawa itu ada kata diguguh lan ditiru. Ya, jadi kita harus belajar untuk bisa ditiru atau diteladani oleh anak-anak kita supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Itu dari efek perbanyak kasih sayang pada anak. Dan yang terakhir dalam perbanyak kasih sayang pada anak, dalam topik mencegah kekerasan pada anak melalui pola asuh yang tepat, ya, itu jangan lupa, ini penting sekali, mengajarkan dan menanamkan ajaran agama di dalam hati anak-anak kita. Jangan lupa menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai ajaran agama kepada anak. Ya, karena ajaran agama itu, ya, yang akan membawa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak orang tua, kehendak Sang Pencipta, dan kehendak orang banyak juga. Ya, siapa yang tidak mau disayang? Ya, diperbanyaklah kasih sayang. Itu yang pertama, mencegah kekerasan pada anak melalui pola asuh yang tepat. Jadi memperbanyak kasih sayang pada anak. Ya, saya kira kita harus mulai belajar tentang bagaimana memperbanyak kasih sayang. Juga, ya, selain ini kebetulan saya juga menulis satu buku yang sudah diterbitkan tahun 2016 dengan judul
sayang anak, cerdas dan bijak mendidik anak. Itu diterbitkan tahun 2016 dan termasuk juga buku bestseller yang cukup banyak diminatin oleh para pendidik dan orang tua. Di sana kita bisa menemukan bagaimana kasih sayang itu sangat penting. Kasih sayang itu dibutuhkan oleh anak-anak kita, ya, bukan kekerasan, tapi kasih sayang sebagai pola asuh, ya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yang juga tidak kalah penting sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita berbicara tadi tentang mulut, ya, maka kita akan berkata tentang kurangi kata-kata yang tidak membangun pada anak. Ya, siapa mau jujur? Kalau mau jujur dalam diri kita masing-masing, siapa yang nggak pernah memaki anaknya? Siapa yang tidak pernah berkata hal-hal yang tidak diinginkan oleh anaknya? Ya, siapa yang tidak pernah berkata kata kasar atau kotor kepada anaknya? Ada? Saya kira tidak ada. Semuanya pernah melakukan hal-hal yang demikian. Ya. Kata-kata yang tidak membangun yang dimaksud apa? Misalnya kita seringkali bilang, dasar kamu anak bodoh misalnya. Itu kata-kata itu. Ini mempengaruhi dia punya psikologis. Ya. Ini mempengaruhi keberadaan kehidupannya. Ya. Dasar kamu bandel, dasar kamu nakal, dasar kamu yang lain, yang tidak enak. Ya, itu seringkali kita bilang kepada anak-anak kita tanpa kita sadarin. Kadang-kadang itu terungkap, itu terkatakan kepada mereka. Ya. Yang penting dilakukan adalah mengungkapkan kata-kata yang membangun rasa percaya diri anak. Sebab apa? Efek psikologisnya penting, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita mengungkapkan kata-kata yang membangun, misalnya, kamu pintar, kamu bisa, kamu baik, kamu anak jujur, kamu pemberani, kamu anak yang semangat, kamu anak bisa, anak hebat, anak yang top, misalnya begitu. Ya, itu membangun, ya, anak itu sendiri. Bukan sebaliknya. Tadi ungkapan-ungkapan kasar, ungkapan-ungkapan kotor, ungkapan-ungkapan yang membuat anak down, membuat anak tidak bisa bangkit, tidak bisa bergairah, tidak bisa membuat dirinya bisa dengan yang lain, dengan teman-teman sebayanya, ya. Sehingga saya mengutip satu pernyataan penting sebenarnya, ya, satu pernyataan penting dan menarik yang mengatakan begini, Bapak Ibu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ya, ingat, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sekali lagi saya mau bilang, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kalau mau jujur, saya tanya lagi, Bapak Ibu, siapa yang nggak pernah? Ya, siapa yang nggak pernah berkata-kata seperti ini? Semua, ya. Kita punya kesalahan yang sama. Ya, jangan kita pikir bahwa selalu fisik begitu, ya. Enggak. Mulut kita ini, kata-kata kita ini, ungkapan-ungkapan kita ini juga perlu membangun harusnya. Bukan malah membuat anak down.
bukan membuat anak malah tidak penuh semangat, tidak ada harapan, ya justru mengalami keterpurukan. Ya, jadi kuncinya bangun kata-kata bijak pada anak, ungkapkan kata-kata yang membangun diri anak, sehingga anak itu bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, pribadi-pribadi yang sangat dicintai, bukan saja kepada orang tua secara pribadi saya kira, tapi itu yang terpenting karena family, ya keluarga itu penting, tetapi juga terhadap sesama, ya orang-orang di sekitar itu akan menikmati bagaimana keberadaan anak ini, ya karena dia adalah pribadi-pribadi yang dinikmatin hidupnya, dicintai, ya penuh dengan antusias, ya sehingga hidupnya itu memberkati orang lain. Itu juga menarik, ya itu sangat dirindukan, ya. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ya pemirsa, ya rekan-rekan orang tua, ya pendidik, ya saya mau bilang kuncinya bangun kata-kata bijak pada anak. Ya, stop, saya mau bilang stop kata-kata yang tidak membangun. Stop ungkapan-ungkapan yang menyudutkan anak. Ungkapkanlah kata-kata yang baik kepada anak, yang memberi semangat, motivasi, yang itu membawa dia bangkit. Ya, karena itu penting. Karena itu penting. Karena itu penting. Jadi tadi saya udah bilang bahwa mencegah kekerasan pada anak dengan atau melalui pola asuh itu yang pertama adalah perbanyak kasih sayang, ya, kemudian kurangi kata-kata yang tidak membangun pada anak, dan yang ketiga yang saya mau bilang sekarang, kurangi tangan, ya yang suka memukul pada anak. Ya tangan kan sukanya untuk pukul tuh, ya mau pukul mana aja, tapi yang jelas saya mau bilang tangan itu harus digunakan untuk yang baik, bukan untuk pukul, ya. Karena saya membaca beberapa sumber mengenai berapa persen orang tua pernah memukul anaknya, saya tuh kaget gitu. Jadi miliaran orang tua di dunia ini itu 80% orang tua pernah pukul anaknya. Bayangin Bapak Ibu, 80%. 80% itu apakah kita ada di dalamnya? Yes, iya. Saya juga ada di dalamnya. Jujur ini. Dulu tapi ya. Sekarang ya, saya jujur belajar untuk tidak melakukan hal yang sebodoh itu. Ya. Saya tidak pernah pukul anak saya lagi. Ya, karena efek yang dihasilkan adalah mentalnya terganggu. Ya, biasanya anaknya ini mellow, anaknya ini tidak punya keberanian, ya bahkan bisa dibilang diam gitu, banyak diamnya karena takut salah, nanti dipukul gitu, ya penuh dengan tekanan. Jadi mentalnya itu tertekan, mentalnya itu mengalami sebuah ketergangguan, ya terganggu mentalnya. Ya, jadi kita harus berhati-hati tentang hal ini ya. Jadi kita harus lihat bagian itu. Kenapa? Karena jujur kalau kita melihat pola asuh, ya banyak sekali jenis-jenisnya sebenarnya. Ya ada pola asuh yang ya kalau dalam bahasa-bahasa psikologis atau bahasa-bahasa ilmiah itu ada permisif,
otoriter, autoritatif, ya, itu ada gitu. Ya, saya nanti akan bicara yang sederhana saja mengenai pola-pola asuh ini. Ya, tapi 3 hal yang tadi saya mau tekankan di awal supaya kita betul-betul tahu pesan yang mau dihasilkan sebenarnya. Karena jujur kalau kita tidak mampu atau gagal melakukan 3 hal yang di depan tadi, ya kita akan mengalami sebuah kegagalan mendidik, ya, atau membuat pola asuh yang baik kepada anak-anak kita. Ya, karena jujur nanti dia akan menjadi orang yang suka memberontak, ya, prestasinya rendah, suka mendominasi, ya, atau apa-apa harus dia yang lebih dominan gitu ya. Juga nggak percaya diri, dan ini berbahaya, tidak jelas arah hidupnya. Bayangkan itu situasi-situasi yang disebut para ahli tentang pola asuh permisif gitu. Ya, saya tidak banyak bicara ini, tapi saya mau bicara tentang efek-efek yang dihasilkan oleh pola asuh yang salah gitu. Bayangin itu, siapa yang mau anaknya suka memberontak gitu? Siapa yang suka prestasi anaknya rendah gitu? Nggak ada kan? Sehingga saya katakan 3 hal di depan tadi menjadi penting gitu. Perbanyaklah kasih sayang kepada anak, ya kan? Kemudian kurangi ungkapan-ungkapan atau kata yang tidak membangun, ya, serta yang ketiga, kurangi tangan yang suka pukul anaknya, karena itu akan berdampak kepada sang anak. Kemudian saya akan bicara tentang juga sedikit pola asuh yang otoriter gitu ya. Ini juga nggak baik. Sebab apa? Nanti dia akan menjadi anak yang tidak mempunyai kekuatan untuk memilih. Bayangin tuh, kalau dia orang tua itu otoriter, saya tidak tahu Bapak Ibu ya ada di pola ini, tapi saya kira ada gitu. Anak yang dihasilkan oleh pola otoriter ini dia punya kekuatan untuk milih. Ya, merasa dia nggak berdaya. Dia tidak bisa ngambil keputusan. Ya. Karena apa? Dia takut salah. Ya. Tidak punya kekuatan untuk berkata tidak. Ya, tidak punya kekuatan untuk berkata tidak. Wow. Takut mengungkapkan pendapat. Ya, jadi nggak pede gitu. Semuanya dalam tekanan, namanya otoriter. Ya. Apa-apa orang tua yang benar, apa-apa orang tua yang dominan. Ya. Semua kita dianggap tidak. Yang benar adalah ikutin. Ya, kan seperti itu. Orang tua punya mau. Ya. Jadi ini juga berbahaya, ya. Ini juga berbahaya. Jadi kita coba melihat begitu. Saya tidak menjelaskan secara detail tentang pola asuh yang menurut Pak Harali, tapi saya mau bilang pola asuh itu dampaknya seperti apa kalau diterapkan. Ya, sehingga saya coba jelaskan di awal dulu 3 prinsip yang harus kita tingkatkan atau kembangkan. Kemudian saya menjelaskan tentang bahaya dari efek yang dihasilkan oleh pola asuh menurut para ahli yang dimaksud. Ya. Kemudian yang berikut, ya, yang terakhir mengenai pola asuh, karena pola asuh ada 3 hal, ya, itu adalah autoritatif. Ya. Pola asuh ini, ya, itu
paling baik sebenarnya, ya, dibanding dengan dua yang lain. Ya, tadi tentang pola asuh permisif dan pola asuh otoriter. Ya, ini paling baik. Ya, kenapa? Karena pola asuh ini memberikan batasan perilaku yang jelas dan konsisten. Jadi kalau yang tadi tidak, terlalu otoriter, dikengkang, ya. Kemudian yang menurut para ahli yang permisif itu adalah enggak memberikan batasan. Jadi lost control istilahnya. Jadi dibebasin begitu saja. Sementara yang satu itu kontrol, otoritas orang tua, itu juga enggak baik. Tapi autoritatif ini baik. Ya. Karena menggunakan pola asuh yang tidak melakukan kekerasan di sana. Karena memberikan batasan perilaku yang jelas dan konsisten. Ya. Apa yang dihasilkan dari pola asuh autoritatif ini? Ya, pola asuhnya adalah nanti dia akan memiliki keterampilan sosial yang baik. Bayangkan tuh. Jadi dia menjadi anak yang punya keterampilan sosial yang baik. Baik kepada orang tua, baik kepada masyarakat umum, maupun kepada Tuhan. Terlebih luar biasa begitu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu ya sangat senang melihat anak yang penuh dengan sosial yang baik. Karena Tuhan juga adalah pribadi yang penuh dengan kasih ya, kepada orang, mengasihi orang lain. Ya, jiwanya jiwa yang penuh dengan sosial. Ya. Kemudian terampil menyelesaikan permasalahan. Ya, terampil menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika ada masalah, dia tidak lari dari masalah. Dia tidak menghindari masalah. Dia tidak pergi meninggalkan masalah itu. Justru dia terampil dalam menyelesaikan. Dia ada di dalam penyelesaian masalah itu. Dia datang untuk selesaikan. Ya. Dan juga nih, menarik nih. Mudah bekerja sama dengan orang lain. Mudah bekerja sama dengan orang lain. Siapa yang tidak suka dengan orang yang mudah bekerja sama dengan orang lain? Ya. Senang sekali. Juga lebih percaya diri. Ya, pede kalau bahasa sekarang itu ya Bapak Ibu ada ya, bukan sekarang saja sih, itu sudah cukup lama, itu pede, percaya diri. Ya, dia tahu kemampuannya ada. Dia persis paham siapa dirinya. Aku bisa pasti. Aku mampu pasti. Ya, itu pede gitu. Karena banyak juga pribadi-pribadi yang nggak pede. Ya, anak-anak yang nggak pede. Karena apa? Karena tekanan-tekanan yang dilakukan. Ya, otoritas-otoritas orang tua yang diterapkan. Tidak memberikan kebebasan kepada anak yang ada batasan serta konsisten. Ya. Batasannya jelas tentunya. Bukan asal ya begitu saja. Ya, seperti yang pertama tadi itu lost control. Bukan. Ini diberikan kebebasan, diberikan kebebasan, tapi ada batasannya gitu. Ya. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi konsisten. Ya. Ini nggak mudah memang. Ya. Dan juga ini baik. Ya, di era sekarang butuh ya anak yang tidak hanya pintar saja, tapi kreatif. Ya, ada istilah kreatif, inovatif. Ya. Jadi dia berpikir ya cukup menarik. Dia berpikir sangat baik. Dia menikmati keberadaan kehidupannya secara baik. Dia tahu bahwa dirinya mampu untuk melakukannya, sehingga dia harus harus menampilkan hal-hal yang kreatif dalam kinerja yang dia lakukan.
Sehingga saya mau katakan bahwa kita ya jangan sampai melakukan kekerasan kepada anak sebagai orang tua. Walaupun saya tahu pasti ada kekerasan yang kita lakukan kepada anak, ya, mau kecil atau besar. Tetapi yang saya mau katakan adalah 3 hal yang selalu saya tekankan tadi, bahwa pola asuh yang harus kita lakukan adalah perbanyaklah kasih sayang pada anak. Itu menumbuhkan ya keberadaan kehidupan si anak dalam perkembangannya. Kemudian yang kedua ya, kurangi, ya garis bawahi kata kurangi yang namanya ungkapan kata-kata yang tidak membangun. Kurangi ya. Kalau kurangi berarti berproses untuk sedikit demi sedikit sampai tidak ada lagi kata yang mengungkapkan hal-hal yang seperti tadi ya, yang memaki, yang mengungkapkan kata-kata hujatan kepada anak ya, itu stop. Dan yang ketiga, kurangi yang namanya memukul pada anak. Kurangi memukul pada anak. Sebab apa? Jika kita terus melakukan pemukulan, ya, melakukan perbuatan yang seperti itu, maka anak tidak akan mendapatkan atau menghasilkan kehidupan yang baik dalam dirinya. Sehingga dari hal itu, ya, kemudian saya kombinasi atau gabungkan terhadap 3 hal yang sering dibahas oleh para ahli mengenai pola asuh. Saya merekomendasikan ya bahwa orang tua harus ini catat baik-baik, tidak boleh otoriter ya, tidak boleh, tetapi tetap mengarahkan anak untuk berbuat yang benar. Dengan cara apa? Selalu mendukung, selalu atau mudah memaafkan, tidak terlalu membatasi ya. Karena apa? Pola asuh anak yang baik itu dapat membantu menumbuhkan rasa, ini baik, ini rasa sifat ya, sifat-sifat rasa empati ya, rasa empati. Kemudian rasa kejujuran ya. Kalau saya mau cerita sedikit tentang kejujuran, kalau dia nanti melakukan misalnya sebuah kesalahan, ketika ditanya, misal kamu mengambil uang papi ya, dia pasti akan berkata dengan jujur, iya papi, iya mami. Jangan dipukul, hargai dia punya kejujuran. Hargai dia punya kejujuran. Sehingga apa? Ke depan, kalaupun dia akan mengalami sebuah kesalahan yang sama, dia tetap mau jujur. Tapi coba ketika dia jujur, Anda tetap hakimi dia, ungkapkan kata yang besok melakukan kesalahan yang sama atau yang lain, dia tidak akan mau bicara jujur kepada kita sebagai orang tua. Ya. Kemudian rasa kemandirian, rasa pengendalian diri, rasa kebaikan, serta kerjasama itu akan timbul. Ya, itu akan timbul karena apa? Efek 3 hal di depan tadi. Ya, perbanyak kasih sayang kepada anak, ya. Kemudian kurangi kata-kata atau ungkapan yang tidak membangun pada anak. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu kurangi ya memukul pada anak ya. Ingat 2 hal, mulut sama tangan ya. Kiranya bagian ini bisa menolong kita ya sebagai orang tua
dalam melihat bahwa pola asuh itu merupakan kunci yang bisa ya mencegah kekerasan pada anak tentunya. Terima kasih. Salam sehat.